Ya, sekarang saya akan mulai ya. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu ya. Jadi ini merupakan bagian penutupan ya. Kita sudah adakan doa 24 jam untuk cawan doa ya sekolah Nabi lah ya. Jadi saya akan ajak untuk kita lihat dan bahas mengenai yang namanya metrai, penangguhan atau menahan waktu ya. Ini gunanya apa? Terus manfaatnya bagaimana dan cara menerapkannya bagaimana ya. Jadi ini semoga kelihatan ya, saya geser sedikit ininya, biasanya ini membuat jadi nggak kelihatan, tapi adalah ini saya taruh di paling atas saja ya. Nah, jadi ada yang namanya metrai untuk penangguhan atau menahan waktu ya. Dasarnya dari mana? Dasarnya itu dari yang dilihat ini screen sharing-nya, jadi semoga kelihatan. Jadi yang dilihat oleh para hamba-hamba Tuhan, biasanya nabi-nabiah sebelum acara, Tuhan itu mau menurunkan 7 jenis materai ya. Dan salah satunya adalah materai penangguhan waktu, dan setelah dibagi, itu materai penangguhan waktu itu untuk panggilan pilar. Nah, jadi bagaimana sih penangguhan waktu dan caranya bagaimana Bapak dan Ibu? Nah, ini ada ayat yang istilahnya saya rasa tuh sering kita lihat ya, yaitu apa? Ketika Joshua menahan matahari ya. Itu atau ketika Hizkia berdoa dan bayang-bayang itu mundur ya 10 tapak gitu ya. Nah, jadi ketika saya pelajari ya, bayang-bayang mundur itu kelihatannya itu merupakan seperti efek daripada cahaya ya. Jadi terjadinya lokal karena ada ayat-ayat atau buku-buku, kitab-kitab yang mengatakan bahwa kemudian itu orang-orang dari sekitar daerah itu datang ke daerah itu karena melihat bahwa mujizat itu kayaknya terjadinya secara lokal ya. Nah, tapi saja kita lihat bahas-bahas beberapa ayatnya dan beberapa pewahyuan, beberapa kata-kata Nabi yang saya pelajari, dan semoga ini bisa membangun iman kita semua ya. Nanti saya mau masukkan YouTube supaya apa? Supaya orang bisa belajar, supaya ini bisa menjadi berkat dan membangun iman ya. Nah, ayatnya berkata di 2 Tesalonika 2 ayat 6, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia ya, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya ya. Nah, dari ayat ini jelas ya bahwa apa? Dia ini boleh menyatakan diri pada waktu yang ditentukan ya. Tapi untuk dia ini bisa menyatakan diri pada waktu yang ditentukan itu harus ditahan ya. Karena kalau enggak gimana? Dia akan berusaha mencuri waktu atau menyatakan diri lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan bagi dia ya. Jadi saya berdoa kita ini punya iman yang sama, yang apa, pokoknya iman kita dibangkitkan bahwa apa, ya kita harus menahan. Kenapa nih misalnya? Ya contohnya kalau Bapak Ibu lihat ya yang hari-hari ini terjadi, salah satunya kan misalnya air di Sungai Efrat itu kering, mengering, menurun ya. Dan saya pelajari memang tahun-tahun sebelumnya juga sudah mulai gitu ya. Bukan ini bukan tahun pertama ya. Tetapi yang membedakan adalah ketika tahun ini terjadi penurunan atau pengeringan Sungai Efrat, nah ini sampai ada gua-gua di bawah sungai yang muncul ya. Dan gua di bawah sungai ini kan aneh ya. Siapa yang bikin ya? Kalau manusia biasa gimana caranya bikin sungai, bikin ini gua-gua di bawah sungai ya. Nah, ini mungkin yang bikin entah malaikat, entah misalnya Tuhan sendiri, entah bagaimana ya. Karena itu kayaknya bukan alami juga gitu loh. Nah, terus orang mulai berspekulasi ya bahwa apa? Ini kelihatannya penjara daripada apa? Daripada 4 malaikat yang tadinya dikatakan itu terikat di bawah Sungai Efrat ya. Dan kalau dia dilepas itu sepertiga umat manusia akan terbunuh ya. Nah, jadi bayangin Bapak dan Ibu kalau misalnya sekarang itu penduduk dunia itu hampir 8 miliar, 7,5 miliar. Anggap aja supaya dibulatkan 7,5 miliar, berarti nubuat itu berkata 2,5 miliar orang akan mati. Ya, jadi kita harus ikat lagi, kita harus tahan lagi Bapak dan Ibu dengan segala pengertian yang kita punya. Ya, jadi nanti Senin kita ada doa 24 jam, tetapi mulai dari sekarang saya ini mau membangkitkan iman ya, untuk apa? Supaya kita ini mengerti bahwa kita ini harus sungguh-sungguh
menahan ya. Dan yang saya bayangkan adalah apa Bapak dan Ibu, seperti tersungkur ya di ruang Maha Kudus dan menjerit Bapak dan Ibu. Menjeritnya seperti apa? Nah, yang saya dapat adalah seperti Musa ya. Kenapa? Karena Musa pada waktu itu mengalami situasi dan kondisi di mana Tuhan itu marah, mau menghukum bangsa Israel, dan berkata, kamu aja deh, ya istilahnya saya akan bikin bangsa yang baru dari kamu, itu kamu yang lain dimusnahkan aja. Tapi Musa itu enggak, berkata, enggak Tuhan, saya menghadap di hadapan Tuhan, saya berperkara di hadapan Tuhan, sampai apa? Sampai hati Tuhan melunak, sampai Tuhan tidak jadi murka, ya. Dan ini sebenarnya yang menjadikan hari raya Yom Kippur, ya. Sebenarnya hari raya Yom Kippur itu Tuhan 3 kali menyatakan, istilahnya mengatakan, maksudnya gini ya, Musa itu berusaha naik, ya 1 kali 40 hari, ya. Terus Tuhan memberikan loh batu, nah Musa turun, bangsa Israel menyembah anak lembu emas, itu dipecahkan dan Musa naik lagi 40 hari, ya. Nah, tapi setelah naik 40 hari itu belum ada jaminan, ya. Nah, makanya Musa itu naik lagi 40 hari pada bulan Elul, ya. Jadi ini di bulan Elul ini adalah bulan di mana Musa itu sedang naik di hadapan Tuhan sampai ketiga kalinya diakhiri dengan Yom Kippur pada tanggal 10 bulan Tisri. Nah, Tuhan itu memberikan jaminan dan Musa mendapat jaminan, ya. Jadi saya berdoa hari-hari ini menjelang Rosh Hasanah kita juga menjerit, ya, supaya apa? Supaya waktu itu diperpanjang lagi sampai apa? Sampai seluruh tuaian itu genap, ya. Sebagaimana ketika Yosua berdoa, matahari berlambat-lambat terbenam, itu supaya apa? Supaya dendamnya dilampiaskan, maksudnya sampai musuh-musuhnya dihabiskan, ya. Dan kita ini harus juga istilahnya berdoa supaya kita ini punya jeritan yang sama. Apa yang dicuri dari iblis selama ini dalam hidup kita itu benar-benar bisa kembali bahkan 7 kali lipat. Ya, kenapa? Karena selama 2,5 tahun ini iblis sudah mencuri, membunuh dan membinasakan, ya, dengan penyakit dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi ada ayat lagi Bapak dan Ibu, ya, di Wahyu 7 ayat 3, ya. Jadi kali ini karena saya membahas hanya materi menahan waktu, jadi saya mau istilahnya sedetail mungkin, ya. Jadi Bapak dan Ibu merasa mungkin ini kok terlalu detail, ya nggak apa-apa lah, istilahnya nanti saya kan paling taruh di upload aja di YouTube, ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa baca, renungkan seperlunya, ya. Nah, mungkin saya selingin dengan kesaksian. Kesaksiannya apa? Kesaksiannya itu adalah ketika kemarin itu mengadakan sidang ilahi. Nah, ada seorang pelihat yang mendapat penglihatan, dan di penglihatan itu namanya Christine, ya. Christine itu dapat lihat bahwa ketika di sidang ilahi itu saya menjerit gitu ya mengenai minta penangguhan waktu, ternyata ada pilar, ya, ada meterai atau pilar lah yang turun, dan ada meterai yang masuk kepada kita gitu loh. Nah, lalu apa Bapak dan Ibu? Nah, ternyata walaupun kita sudah menerima meterai, ini nih kita ini masih istilahnya bobotnya ini belum terlalu cukup untuk istilahnya benar-benar menahan, ya. Jadi kita harus gimana? Nah, kita ini ada waktu selama 6 bulan untuk apa? Untuk istilahnya mengupgrade bobot kita sampai itu benar-benar bisa menahan yang iblis buat, ya. Dan kalau kita ini bisa menahan dengan sangat kuat, kita bisa menahan sampai bangsa-bangsa, ya. Tapi kalau kita ini nggak terlalu bisa, ya istilahnya kemampuan kita turun gitu, ya. Nah, ini kita paling bisa menahan sampai Indonesia. Kalau kemampuan kita istilahnya nggak sampai lagi, nah ini kita paling bisa menahan di beberapa kota saja, ya. Tapi kalau lagi istilahnya kita nggak berhasil menahan di beberapa kota, lalu gimana? Ya, ada orang-orang kudus yang dibawa pulang, Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Ya, istilahnya salah satu tanda daripada meninggalnya Ratu Elizabeth itu adalah banyak yang sudah tahu, ya, sudah mengerti bahwa Ratu Elizabeth itu adalah salah satu dari
tanda kutip Metusalah. Ya, Metusalah itu apa? Metusalah itu salah seorang yang kakeknya Nuh ya, kakeknya Nuh atau bapaknya Nuh yang berdoa untuk dunia supaya dunia itu tidak dihancurkan, tidak dimusnahkan ya. Tapi singkat cerita Metusalah meninggal di usia 969 dan saya rasa bukan kebetulan ya, Ratu Elizabeth itu juga sudah dibahas oleh Ibu In berulang kali. Ratu Elizabeth meninggal di usia 96 tahun dan meninggalnya di bulan 9 ya, bulan September. Nah, jadi apa Bapak dan Ibu? Nah, ini saya percaya bahwa apa? Ya, kalau menurut Maurice Clark ya, itu adalah tanda bahwa ketika Ratu Elizabeth meninggal itu akan menjadi tanda dari tribulasi. Tribulasi itu terjemahan dari masa kesusahan besar ya. Kalau di Perjanjian Baru digunakan istilah kesusahan besar ya. Nah, tapi saya percaya gini Bapak dan Ibu. Ini adalah waktu di mana sekali lagi kita menahan ya, sekalipun Ratu Elizabeth-nya sudah meninggal, kita menahan sampai apa? Sampai kita diangkat di awan-awan. Ya, kok bisa begitu Bapak dan Ibu? Nah, ternyata ada pembahasan dari sidang ilahi yang dilihat oleh Maurice Clark. Ya, Maurice Clark itu datang, maksudnya tahun 2019 melihat sidang ilahi dan intinya gini, ya, intinya dia diberikan rahasia. Ya, rahasianya apa? Ternyata rahasianya adalah bahwa tribulasi itu baru boleh terjadi kalau nggak salah ya, lebih kurang nanti bisa dicek ya. Itu setelah semua mempelainya itu dimeteraikan, ditandai ya. Jadi itu adalah rahasia yang itu mungkin istilahnya iblis juga nggak tahu ya. Iblis itu mau meminta, menuntut bahwa apa? Bumi ini harus dia kuasai ya. Karena ini sudah genap waktunya Adam itu mengusahakan bumi selama 6.000 tahun ya. Jadi setelah Adam mengusahakan bumi, mengerjakan memimpin bumi selama 6.000 tahun. Nah, iblis ini mau berkuasa atas bumi, ya. Nah, memang ada klausul yang seperti itu, tapi ada klausul lain, ya, bahwa apa? Bahwa tribulasi masa kesusahan besar itu baru boleh berlangsung setelah apa? Jumlah mempelai yang dimeteraikan itu genap, lebih kurang seperti itu, ya. Jadi ini kita harus istilahnya ya apa ya, mengerti hak-hak legal ya, apa yang boleh terjadi, apa yang tidak boleh terjadi, sehingga kita tidak dibodohi oleh iblis ya. Nah, jadi karena dia mau menyatakan diri secepat-cepatnya. Nah, tapi ini merupakan kesempatan nih kita menahan waktu ya, bahwa apa? Ya memang katanya si Elizabeth begitu Ratu Elizabeth meninggal terjadi tribulasi ya. Tetapi kita percaya ya, ini yang menjadi doa saya, ini menurut saya hikmat ya, bahwa apa? Sekalipun ada Metusalah yang besar ya, istilahnya yang istilahnya sudah dibawa pulang. Nah, jubah-jubah Metusalah itu masih ada di bumi ya. Sehingga apa? Sehingga kita ini bisa mengenakan jubah Metusalah ini untuk menahan waktu ya, sampai apa? Sampai kita benar-benar diangkat. Kenapa? Karena dikatakan di sini di ayat yang ini bahwa nanti akan ada waktunya yang menahannya itu disingkirkan ya. Saya nggak masukkan di sini, tapi Bapak dan Ibu bisa baca ya di 2 Tesalonika 2 ya. Nah, ada ayat lagi yang berkata di Wahyu 7 ayat 3, saya rasa ini juga sudah cukup sering Bapak dan Ibu kalau sudah dengarkan mengenai meterai, saya rasa sudah tahu ayat ini ya. Malaikat itu berkata, janganlah merusakkan bumi, laut, pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka ya. Jadi malaikat perusaknya itu sudah mau merusak ya, dan kita lihat bahwa apa? Bahwa di Pakistan ya sudah terjadi banjir besar, kondisi darurat nasional ya, 1.500 meninggal, ratusan ribu orang itu tidur di luar ya karena rumah mereka rusak gitu katanya ya. Nah, jadi kerusakan itu sudah mulai terjadi ya. Tetapi masih ada yang menahan apa? Bahwa kita ini harus memeteraikan hamba-hamba Allah kita pada dahi kita ya. Nah, ini apa Bapak dan Ibu? Nah, ini saya mungkin berikan beberapa contoh ya, beberapa kesaksian dari yang saya pelajari supaya ini bisa membangun iman kita semua ya. Yaitu contohnya pada waktu Niniwe ya. Saya percaya Niniwe itu Tuhan izinkan terjadi di masa lalu, tetapi itu merupakan gambaran nubuatan bahwa apa? Kita ini bisa mengerjakannya di masa kini ya, bahwa apa? Bahwa sekalipun
Tuhan itu tidak berkata Niniwe tidak akan dimusnahkan, tapi ketika bangsa Niniwe bertobat, akhirnya Tuhan tidak jadi membinasakan bangsa Niniwe. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam. Tuhan itu tidak suka orang-orang itu dibinasakan, ya. Jadi Tuhan itu istilahnya memutar otak, ya, mencari cara supaya apa? Supaya yang diselamatkan itu semakin banyak. Ya, jadi anak-anak Tuhan, kita ini perlu belajar, kita ini perlu sepakat dengan Bapak. Ya, jangan kita ini punya kekejaman dan berkata, ya udah, hancurkan saja gitu loh. Nah, ini salah Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Karena menurut saya iblis memang ingin mencuri, membunuh dan membinasakan, ya. Dan hari-hari ini sebenarnya kalau Bapak dan Ibu ikuti, ya, itu iblis itu mau membuat perang dunia ketiga, ya. Jadi ini kita harus tahan. Salah satunya apa? Ada pengurapan Rhys Howell, ya. Rhys Howell itu seorang pendoa syafaat yang berdoa di Wales, ya, waktu perang dunia kedua. Nah, saya mau berikan beberapa contoh lagi, ya. Misalnya apa, ya? Saya pernah dapat mimpi Bapak dan Ibu bahwa apa? Di mimpi itu saya melihat kota Jakarta hancur, ya. Jadi mimpinya sudah sekitar 20 tahun yang lalu. Ketika saya lihat di mimpi itu, posisi saya itu kira-kira ya katakanlah di Pluit atau Jelambar, ya. Dan saya lihat itu jalan-jalan layang yang ada di sekitar atas Jelambar itu sudah runtuh, ya. Dan saya lihat tuh gedung-gedung runtuh, ya. Dan ketika saya dapat mimpi itu, saya gemeteran, saya ketakutan kira-kira selama 1 bulan. Ya, saya hitung ya kira-kira selama 1 bulan baru menggigilnya itu rada hilang. Ya, jadi gini Bapak dan Ibu, ya terserah Bapak dan Ibu mau percaya apa enggak. Buat saya itu, saya percaya itu adalah satu encounter, ya, peristiwa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya supaya ini saya mungkin menyelesaikan destiny saya. Ini menurut saya, ya. Nah, jadi saya ini kadang-kadang malas juga ya berdoa buat Jakarta gitu ya, membangun pasukan di Jakarta. Tapi kalau saya ingat hal itu Bapak dan Ibu, tiba-tiba itu malas saya itu istilahnya kadang-kadang bisa kalah gitu ya. Kenapa? Saya ingat, aduh, daripada saya nggak berdoa, saya nggak melakukan bagian saya dan ini terjadi, lebih baik saya fight deh abis-abisan. Kenapa? Itu rasanya itu sangat merinding Bapak dan Ibu, ya. Saya bukan takut-takutin karena itu yang saya rasakan. Nah, jadi saya berdoa gimana? Ya Bapak dan Ibu, mintalah masing-masing pengalaman seperti itu supaya Bapak dan Ibu juga punya kesungguhan. Ya, kenapa? Karena menurut saya kadang-kadang secara manusia ini kita banyak malasnya, kita banyak dagingnya, ya. Tapi kalau kita terima peristiwa itu, pertemuan itu, encounter gitu seperti itu, nah kita ini bisa sungguh-sungguh, ya. Nah, jadi saya percaya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu juga ikuti mengenai yang namanya jam kiamat, ya, doomsday clock. Nah, doomsday clock itu juga bisa turun, bisa naik, ya. Jadi ini sekarang berapa? 100 detik, ya. Pernah 3 menit, ya, pernah 5 menit gitu ya. Tapi dulu-dulu itu pernah sampai katanya 17 menit kalau nggak salah, ya. Kalau nggak salah, ya, saya maksudnya apa Bapak dan Ibu? Dari yang ancaman yang sudah gawat gitu ya, nah itu bisa berkurang ya. Kalau Bapak dan Ibu juga lihat ya, dulu salah satu ancaman yang istilahnya kerusakan dunia adalah dari perang dunia nuklir, ya. Dan dulu itu hulu ledak nuklir itu lebih banyak Bapak dan Ibu, ya. Tetapi karena doa-doa kita mungkin ya mungkin saya percaya ya, itu hulu ledak itu mulai bahasanya tuh di dismantle, ya. Dismantle itu dibongkar kembali dan tidak berpotensi lagi untuk menjadi ledakan, ya. Jadi datanya ini saya belum masukkan di PowerPoint, tapi saya nanti Bapak dan Ibu bisa pelajari, bisa lihat ya perkembangan doomsday clock selama waktu, ya. Memang di akhir-akhir tahun ini beberapa ini terus menurun ya, 5 menit ya, 3 menit ya, lalu jadi 2 menit ya. Nah, ini terakhir itu 100 detik Bapak dan Ibu, ya. Tapi saya berdoa dengan kita menahan waktu, mundur lagi. Jadi Jadi 2 menit lagi, jadi 3 menit lagi misalnya, ya. Nah, dan saya juga ikuti hamba Tuhan namanya Ken Christmas, ya. Nah, menurut saya ini suara kenabian yang menurut saya itu membangun iman, ya. Dan beliau ini berkata bahwa Tuhan ini sedang menghentikan waktu, akan menghentikan waktu. Kenapa?
Karena Bapak dan Ibu kalau lihat ya, selama 2 tahun ini, 2,5 tahun ini, kelihatannya, sekali lagi apa? Kelihatannya iblis itu sudah sangat membuat kemajuan. Ya, sepertinya dia mau mengunci seluruh dunia, Bapak dan Ibu. Ya, tetapi Bapak dan Ibu, Alkitab berkata bahwa apa? Seorang pencuri kalau dia kedapatan mencuri, dia akan harus mengembalikan 7 kali lipat, ditambah ia harus menyerahkan sisi rumahnya, ya. Jadi saya beriman bahwa apa, Bapak dan Ibu, ini adalah waktu menjelang pembalikan keadaan, ya. Bahkan menurut beberapa nabi-nabi itu pembalikan keadaan sudah mulai terjadi, ya. Jadi marilah tingkatkan iman kita supaya apa? Apa yang dicuri iblis dari hidup kita Tuhan kembalikan. Amin, Bapak dan Ibu, ya. Nah, Pastor Ken Kisman ini berkata gini ya, bahwa kenapa mesti ada waktu, ya. Nah, kalau misalnya nanti kita di kekekalan ada waktu nggak, Bapak dan Ibu, ya. Mungkin nanti kita di kekekalan tuh ada waktu juga, ya. Kenapa nanti misalnya jam 10 ya kita ada penyembahan di ruangan yang ini, ya. Terus nanti jam 11 gitu ya, nanti kita pesta di tempat yang ini, ya. Saya bayangkan ya di kekekalan, ya. Tetapi waktu yang istilahnya yang ada sekarang, ya, kan nanti kalau udah di kekekalan itu waktu itu udah istilahnya gini, nggak ada lagi setahun, 1.000 tahun gitu ya. Ya kekekalan ya kekekalan aja gitu. Nah, waktu itu ada menurut Pastor Ken Christmas, kenapa? Karena masih ada yang namanya maut. Ya, Alkitab berkata bahwa apa? Musuh terakhir yang dikalahkan adalah maut. Nah, sebelum maut itu ditiadakan, masih ada maut. Ya, jadi ada apa? Ada countdown sampai kematian. Ya, contohnya apa? Contohnya Hizkia. Ya, Hizkia itu sudah mau mati. Lalu apa? Dia nawar sama Tuhan. Dia dapat perpanjangan 15 tahun, Bapak dan Ibu. Ya, dan saya berdoa apa? Kita juga sama-sama menjerit nih dengan satu apa? Satu urgensi bahwa apa? Istilahnya waktu kita juga istilahnya tanda kutip diperpanjang sampai seluruh destiny kita ini selesai gitu loh ya. Ya, ada yang bilang masa itu harus dipersingkat ya supaya orang-orang pilihan itu dapat bertahan. Tapi mungkin menurut saya itu mungkin waktu itu mungkin sesudah pengangkatan ya. Tapi banyak hal ini saya nggak tahu secara pasti ya. Saya tidak ingin berdebat gitu. Yang penting apa, lakukan bagian saya aja ya. Nah, terus apa Bapak dan Ibu ya. Sekarang saya mau tanya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa pindah waktu nggak? Time travel nggak? Ya. Nah, ini saya jelaskan lagi ya. Nah, jadi rata-rata pasti berkata nggak bisa time travel. Nah, tapi saya ini ada kesaksian Bapak dan Ibu. Dan saya mulai dari apa? Dari Alkitab ya. Ada nggak hamba Tuhan yang bisa time travel ya? Ternyata saya pernah baca waktu itu siapa gitu. Saya lupa hamba Tuhannya atau di buku apa gitu ya. Tapi dia ini berikan 2 contoh ya. Ada hamba Tuhan yang bisa time travel, yaitu siapa? Musa dan Ayub ke masa lalu. Ya, kenapa? Karena Musa dan Ayub itu diperlihatkan penciptaan dunia, ya. Entah Tuhan itu istilahnya cukup nunjukin filmnya, ya, atau dia benar-benar dibawa ke masa lalu. Ya, buat saya Tuhan itu nggak terbatas, ya. Tuhan itu bisa ya melakukan hal itu, ya. Dan demikian juga ya yang bisa dibawa ke masa depan adalah Yohanes. Ya, Yohanes itu melihat kitab Wahyu, ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, saya percaya kita juga bisa tanda kutip itu time travel, ya. Nah, saya punya kesaksian Bapak dan Ibu, ya, terlepas dari Bapak dan Ibu percaya apa enggak ya. Ya, kalau Bapak dan Ibu nggak percaya, ya mungkin mau memberikan komentar di YouTube ya. Wah ini sesat, ya. Saya nggak istilahnya gini ya, silakan aja ya, lakukan sesuai iman Bapak dan Ibu ya. Nah, tapi saya ini punya kesaksian saya gini ya. Beberapa tahun yang lalu saya ini berdoa buat Jepang ya. Tahun 2018, singkat cerita, sebelum saya berangkat ke Jepang, itu ketika berdoa tuh saya tuh bisa melihat apa, bahwa saya ini seperti drone gitu ya, bisa terbang dan saya masuk satu kayak kuil gitu ya. Nah, singkat cerita, saya tuh lihat orang-orang bersujud gitu ya. Terus tapi tiba-tiba itu setelah saya masuk gitu ya, dan tiba-tiba ada yang matanya tercelik jadi tring gitu loh. Jadi terbuka gitu. Nah, singkat cerita, lalu saya cari nih
bentuk bangunannya gitu. Nah, ternyata ada Bapak dan Ibu ya. Itu merupakan entah salah satu kuil atau salah satu istana gitu ya. Jadi saya percaya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu kalau punya cukup iman ya, atau cukup anugerah Tuhan, favor Tuhan, Bapak dan Ibu juga bisa dibawa ke masa depan atau ke masa lalu. Ya, Tony Daud pernah dibawa ke masa depan. Ya, dia itu lihat istrinya kalau nggak salah. Ya, padahal waktu itu dia masih muda gitu loh. Ya, ada ceritanya, ya kesaksiannya. Nah, jadi intinya semoga Bapak dan Ibu punya iman. Ya, misalnya apa? Yang sudah ubanan gitu ya, sudah tua jadi muda lagi gitu ya. Ya, beriman aja Bapak dan Ibu. Ya, nggak ada salahnya istilahnya melatih iman kita Bapak dan Ibu ya. Nah, saya cari lagi kesaksiannya ya, bahwa apa? Bahwa ada hamba Tuhan namanya Sitrot, ya Sitrot itu bergerak di bidang media, dan ada seorang nabi yang berkata bahwa apa? Kalian masih punya 9 tahun lagi, ya. Jadi ini 2022, ya ini mungkin itu kita punya waktu itu sampai 2031. Ya kenapa? Karena menurut nubuat itu akan ada great reset, ya akan ada pemerintahan global yang istilahnya dikuasai oleh orang yang bukan daripada Tuhan ya. Terus juga saya ini banyak kesaksian yang mungkin saya nggak bisa cerita istilahnya terlalu detail lah ya. Tapi intinya ketika kita ke Jepang gitu ya, kita berdoa buat menahan bencana ya. Dan singkat cerita di akhirnya setelah saya selesai gitu ya, saya tuh lihat, saya tuh dikasih penglihatan bahwa ada malaikat ya, dan menurut saya ini malaikat penghakiman ya. Malaikat itu sudah mau mengacungkan tangannya, mau memegang pedang, ya istilahnya mau menebas di Jepang, ya. Seperti apa? Seperti waktu itu ceritanya mungkin di pengirikan Arauna, ya Bapak dan Ibu bisa cari ya mengenai Daud. Nah, singkat cerita setelah kita doa, nah saya tuh bisa lihat pedangnya disalungkan. Kita ke Baghdad waktu itu, saya pernah ke Baghdad ke Irak ya. Dan selesai itu saya lihat tuh ada malaikat 2 besar berjaga di Baghdad, ya. Kita berdoa buat misalnya Jogja waktu itu ada ancaman tsunami ya, dan benar ya, tsunami itu bisa setelah kita selesai berdoa perang dengan kuasa gelap. Nah, tsunami-nya itu nggak mengancam lagi Bapak dan Ibu ya. Nah, semoga ini membangun iman kita semua dalam apa? Dalam menahan waktu ya. Akan boleh sama-sama menahan waktu ya. Kemarin juga kita praktek ya di Amerika ya, kita menahan waktu ya. Karena katanya dapat mungkin berapa bulan gitu, menahan 40% ya. Nah, ini ada beberapa ayat lagi ya saya bacakan supaya membangun iman kita ya. Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun namanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu ya. Jadi pada waktu itu tuh Tuhan menahan waktu. Menahan waktu gimana? Sehingga pakaian itu bisa ikut melar, kasut ikut melar dan tidak rusak ya. Kaleb Bapak dan Ibu, Kaleb itu umurnya sampai 85 tahun, tapi kekuatannya sama seperti pada waktu dia 40 tahun. Nah, itu juga bentuk daripada Tuhan menahan waktu ya, itu udah ada ya, kita tahu bahwa umur Hizkia diperpanjang 15 tahun ya. Dan ini ada ini memang di film ya Bapak dan Ibu, tetapi saya berdoa gini ya, ini bisa membangun iman kita. Ya kenapa? Karena gini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya misalnya film Matrix gitu ya. Peluru itu bisa berhenti. Nah, bayangin bahwa apa yang direncanakan iblis untuk mencuri, membunuh dan membinasakan kita buat berhenti. Dan ini waktunya gereja Tuhan membuat lawatan ya. Dan saya rasa juga nggak kebetulan nih ada seorang pesulap ini di IGT Indonesia Got Talent itu dia nunjukin ya di HP-nya itu dia bilang mundur dari 1830 ke 1822 Bapak dan Ibu ya. Dan ini menurut saya ini ya ini memang istilahnya nggak ada ayatnya gitu ya, nggak ada ayat tuh, maksudnya gini nggak ada ayat Tuhan memundurkan waktu ya, yang ada tuh Tuhan memundurkan bayang-bayang ya. Tapi Hizkia itu mungkin mujizatnya lokal ya, tapi saya percaya ini merupakan tanda bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 8 itu bicara mengenai awal yang baru, mengenai no limit Bapak dan Ibu ya.
Jadi saya percaya ini Tuhan ini seperti berkata, aku memberikan kesempatan kedua untuk apa? Ayo selesaikan destinimu, ya. Ayo gereja Tuhan berlari, ya. Nah ini misalnya contohnya apa? Ya contohnya ini di Keluaran 14, ya. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Kenapa? Karena waktu itu tentara Israel dikejar oleh tentara Mesir. Ya, lalu apa? Tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Sehingga apa? Sehingga di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel ada tiang awan. Ya, sehingga awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Kenapa? Karena tentara orang Israel, tentara Mesir itu nggak bisa lihat jalan, nggak bisa maju. Nah ini juga bentuk daripada menahan waktu. Ya, ada juga misalnya apa? Misalnya yang misalnya itu Alkitab itu berkata bahwa waktu itu tuh ada orang yang mengejar, kalau nggak salah Nabi Elisa, ya Nabi Elisa, lalu apa? Dibutakan, lalu apa? Lalu dia pergi ke tempat yang lain, Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya percaya Bapak dan Ibu, iman kita ini bisa bangkit bahwa apa? Hari-hari ini apa yang iblis rencanakan itu bisa dibuat kacau balau, dibuat mundur oleh Tuhan. Ya, oke. Jadi kalau ceritanya ada Bapak dan Ibu, ada bahwa apa? Bahwa salah satu gunanya penangguhan itu apa? Ya, itu merupakan kesempatan untuk naik banding. Ya, sehingga apa? Sehingga maksudnya gini ya, contohnya ada seseorang diputuskan hukuman 10 tahun penjara misalnya, ya. Tapi hukumannya ditangguhkan selama 2 tahun, ya. Jadi dia ini masih harus dihukum, tapi dalam 2 tahun ini dia bisa mengajukan banding ke misalnya pengadilan tinggi, ya. Dan di pengadilan tinggi atau di Mahkamah Agung dia bisa saja dapat pengurangan hukuman, ya. Ada nggak kasusnya? Ya, saya ini cari, tapi contohnya itu ada yang ditangguhkan hukumannya, ya. Hukumannya kalau nggak salah setahun apa 2 tahun ya, penyanyi Korea gitu ya. Tapi dia yang jelas ditangguhkan 2 tahun, ya. Tapi dia naik banding, tapi ya di naik banding itu ya hukumannya tetap ditangguhkan gitu ya. Tapi hukumannya nggak berkurang ya. Tapi saya percaya gini Mbak Bendi, ya. Kalau kita punya waktu misalnya 1 tahun, ya, dan yang diselamatkan bertambah, kita bisa menjerit sama-sama dengan lebih kuat, Bapak dan Ibu. Dan itu akan menjadi pukulan lagi buat iblis sehingga waktunya mungkin bisa mundur lagi. Ya, kalau ya yang jelas ada tuh ada pengurangan hukuman ya, ada gerasi, remisi, gratifikasi dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ini kita berdoa supaya apa? Supaya rencana iblis lah ditahan ya sampai apa? Kalau bisa kita diangkat dulu. Kenapa Bapak dan Ibu? Saya pernah dapat mimpi juga bahwa apa? Bahwa di masa itu Bapak dan Ibu itu mempertahankan iman itu sangat sulit. Ya, makanya Benny Hinn itu memberikan saran gini ya, kalau nggak diangkat pokoknya apapun yang terjadi jangan bunuh diri ya, gitu. Atau ada hamba Tuhan lain lah ya, nanti bisa dicari ya, ada gitu, jangan bunuh diri ya. Tiap hari minum perjamuan, baca Alkitab banyak-banyak ya, supaya kuat Bapak dan Ibu. Di hari-hari itu ya Alkitab berkata bahwa ada waktu di mana harus melarikan diri dari satu kota ke kota lain ya. Nah, saya mau ke yang berikutnya Bapak dan Ibu ya. Bagaimana menahan ya. Nah, jadi ini salah satu bentuk menahan waktu ya. Dan saya sempat bahas secara lebih detail ya. Ini saya dapatnya ini kalau disebut metra itu metra menjadi bapak atau fatherhood gitu ya. Jadi ada metra yang awal menjadi sonship, metra sonship menjadi putra, menjadi anak. Nah, ini saya dapat ujungnya gitu ya. Untuk apa? Untuk menjadi bapak. Nah, contohnya gini ya. Nah, Malaki 4 ayat 5 dan 6. Ya, jadi gini ya. Arti kata metra itu penutup, Bapak dan Ibu. Ya, misalnya gini ya. Kalau Bapak dan Ibu lihat bahasa aslinya, bahasa Ibrani-nya tuh katam. Ya, katam itu biasa yang pakai ya ini dalam hal ini Ibrani, Arab itu mirip menurut saya, ya. Jadi saudara sepupu kita itu suka berkata bahwa apa? Kalau sudah baca ya misalnya apa? Kalau kita dari Kejadian sampai Wahyu ya itu namanya sudah katam. Ya, nah. Jadi
penutup. Nah, ini penutup perjanjian lama, Bapak dan Ibu ya. Perjanjian lama itu ditutup ya. Awalnya itu kira-kira ada bencana, ada kejahatan gitu ya. Kalau bangsa Israel kalau umat manusia tidak bertobat. Nah, singkat cerita, perjanjian lama itu ditutup dengan janji bahwa sesungguhnya ya, sesungguhnya ini menurut saya ini kayak istilahnya dengan kata lain mungkin Tuhan berkata ya tetapi gitu ya, mungkin ya, tetapi sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kenapa? Hari Tuhan itu identik dengan hari kebinasaan, hari penghakiman, Bapak dan Ibu. Itu hari penghukuman ya bagi orang fasik ya, tetapi bagi orang benar itu akan menjadi hari di mana orang benar itu menerima upah. Ya, nah, tapi roh dan kuasa Elia atau Elia itu akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, ini saya tunjukkan satu foto ya. Waktu itu ngapain kita ini Februari ya, bulan Februari itu ada katanya ancaman letusan Krakatau ya di sini ya, di sini. Gunung Anak Krakatau meletus di kanan bawah ya, tinggi kolom abunya 200 meter ya. Lalu gimana ya, singkat cerita saya merasa dapat bagian kita adalah pergi ke Pulau Seribu ya. Jadi ini bagian daripada berdoa menahan di pantai ya, tetapi masih sisi Jakarta ya. Ada juga teman-teman kita, pemimpin kita yang pergi ke Banten ya, dan naik kapal gitu. Tapi saya dapatnya ini untuk ke Kepulauan Seribu ya. Dan saya sengaja minta waktu itu teman saya ini Thomas ya. Thomas ini bikin formasi hati dengan anaknya. Ya, ini lambang bahwa hati anak-anak berbalik dengan bapak-bapaknya. Ya, kenapa Bapak dan Ibu? Karena Bapak dan Ibu lihat ya, selama kira-kira 40 sekian tahun ya, hampir 50 tahun, itu salah satu kuncinya itu, maksudnya salah satu yang menjadi barometer, menjadi tanda adalah di Amerika itu boleh melakukan aborsi ya. Jadi ada satu kasus ya, dan kasus itu menjadi patokan ya, kasusnya namanya Roe sama Wade ya. Itu Roe melawan Wade tahun 73 ya, dan sejak saat itu secara umum ya, itu Amerika itu terjadi aborsi ya, dihitung selama sekitar 40 tahun itu terjadi 60 juta pembunuhan bayi ya, 60 juta aborsi ya. Dan saya percaya Bapak dan Ibu, artinya apa nih? Artinya ini kita harus minta supaya kita punya hati Bapa. Dengan hati Bapa kita mengadopsi, kita memintakan ampun. Seperti apa? Seperti Ayub ya. Jadi contohnya apa ya? Kemarin itu juga kita ke Amerika ya. Di Amerika itu ada tempat di mana anak-anak dibinasakan ya, dibunuh ya. Di Texas ya, 20 anak-anak ya. Jadi kita ke sana untuk menghabisi roh yang mau membinasakan itu ya. Kita juga ke Kanada ya, ada roh apa? Nah, rohnya ini bentuknya beruang ya. Kenapa beruang? Karena beruang itu bisa kanibal, memakan anaknya sendiri ya. Kejam sekali ya, tapi ya itu namanya binatang ya. Nah, sebenarnya roh ini sedang beroperasi ya, bahwa bapak mau membinasakan anak, atau istilahnya ya mungkin pemimpin mau membinasakan yang di bawah ya. Nah, apa maksudnya ya, minta hikmat Tuhan lah ya. Oke, nah jadi kita juga sempat contohnya, berikan contoh ya, misalnya kita ini sempat ke Kanada ya. Maksudnya apa? Karena di Kanada ini ternyata sempat ada peristiwa anak-anak SD tidak boleh tinggal di, anak-anak SD orang Indian tidak boleh tinggal di rumah mereka, harus sekolah di asrama, dan di situ mereka tanda kutip mengalami perlakuan yang istilahnya mungkin disiksa lah ya. Jadi nggak dikasih makan, sakit dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali anak-anak Indian yang mati ya, sampai 215 jasadnya ditemukan di sekitar sekolah itu ya. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu, maksudnya saya ceritakan supaya apa? Supaya kita mengerti peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa, pemerintah, dan roh-roh jahat di udara ya. Contoh yang lain lagi apa Bapak dan Ibu? Di Amerika ya, jadi orang kulit putih datang, orang kulit putih mau menguasai tanah ya. Jadi
Jadi orang Amerika itu dipindahkan, ya kadang-kadang ratusan kilometer, ribuan kilometer, dirugikan. Ya, kenapa? Karena mereka diberikan tanah yang jelek, yang tidak subur, ya, yang cuacanya buruk. Ya, kenapa? Karena orang kulit putih mau mengambil tanah tersebut. Nah, saya ini ngomongnya bagaimana ya? Karena gini, kalau kita bicara secara kekristenan, nah orang kulit putih itu kan kebanyakan sudah Kristen ya, sudah kenal Tuhan dan harusnya apa? Harusnya mereka ini mengadopsi, harusnya mereka mengasihi ya. Tapi karena mereka terjerat oleh mamon, roh pembinasa keji, maka mereka ingin mencuri, membunuh dan membinasakan ya. Jadi singkat cerita, kita harus balikan dengan apa? Roh yang mengasihi, roh yang mengadopsi. Ya waktu itu singkat cerita ada orang gitu ya, ada orang ini mukanya stres gitu ya, saya lihat kenapa gitu ya, saya tanya aja kenapa. Oh dia katanya namanya Marty ya, istrinya baru meninggalkan dia katanya ya, entah benernya enggaknya saya nggak tahu ya. Singkat cerita ya udah gitu ya, karena saya belajar mengasihi, mengadopsi, saya kasih duit gitu ya. Wah dia sangat senang, dia langsung pergi masuk ke pom bensin, beli makan, beli minum ya. Kenapa? Karena kayaknya dia udah kelaparan ya. Terus kita ajak berdoa, kita foto sebentar gitu ya, mukanya lebih happy. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, marilah kita adopsi ya kota kita, bangsa kita ya. Mungkin ada orang yang bermasalah gitu ya, mungkin ada orang yang memulung ya di pinggir jalan, coba tanya ya. Mungkin kita bisa doakan, kita bisa berkati ya. Mungkin tanya masalahnya apa, pergumulannya apa Bapak dan Ibu ya. Dan saya percaya ini akan menahan bencana Bapak dan Ibu sesuai firman yang ini ya, ada roh dan Elia ya. Jadi lebih kurang ini Bapak dan Ibu untuk menahan waktu ya. Dan ini ada ya, saya cuma bacakan aja singkat-singkat ya, saya nggak bahas terlalu detail ya. Ada senjata lagi namanya palu hakim ya. Ada ayatnya, ada bukunya dari Robert Henderson dari Ibu PMI. Jadi singkat cerita apa? Di sidang ilahi semuanya boleh ya. Bapak dan Ibu boleh nggak istilahnya umurnya ditambah 100 tahun ya, atau misalnya kekayaannya ditambah 100 miliar gitu ya. Di sidang ilahi itu tidak ada yang tidak mungkin Bapak dan Ibu. Mungkin aja ya. Nah, kuncinya apa? Kuncinya di Matius 5 ayat 25 ya. Berdamai dengan lawanmu. Ya maksudnya apa? Ini jangan simpen-simpen dosa ya, ketika iblis ini berkata, ya kamu ini dosanya ini. Misalnya apa? Saya ini kadang-kadang masih jatuh pornografi ya Bapak dan Ibu ya. Nah, saya tidak membenarkan, tetapi saya berkata gini ya, saya nggak akan mau istilahnya menyangkal bahwa saya ini sudah bersih, sudah baik-baik saja. Kenapa? Karena gini ya, iblis itu tahu, malaikat-malaikat tahu, surga tahu. Jadi kalau saya bohong, saya akan didakwa Bapak dan Ibu ya. Nah, singkatnya itu, terus ada senjata 4 wajah. Yang 4 wajah itu apa? Nah, ini ada 4 meterai. Ya, meterai pertama ketika dibuka ada kuda putih ya. Nah, wajah itu bicara menjadi pemimpin Bapak dan Ibu ya. Marilah Bapak dan Ibu kita semua menjadi pemimpin ya, bangkitkan generasi di bawah kita supaya mereka juga menjadi pemimpin ya. Bahkan di perjanjian Daniel itu dikatakan bahwa Tuhan akan membangkitkan satu pemimpin besar ya. Dan kenapa 4 wajah? Karena ada 4 Injil ya. Jadi 4 Injil itu mewakili 4 sisi Tuhan ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu perlu pelajari ya. Jadi sisi apa ya? Misalnya saya kadang-kadang pelajari sisi singa ya, sisi lembu gitu ya. Nah, sisi manusia hikmat ya, saya berikan singkat-singkat aja, nggak saya bahas, saya tutup ya. Nah, misalnya singa ya. Kenapa? Karena pertama itu kuda putih yang melepaskan panah ya, katanya lawannya ya, kita udah cek, kita udah uji, itu adalah singa ya. Singa itu mengaum ya. Nah, ini contohnya menurut saya ada hamba Tuhan namanya Maurice Lulo yang punya pengurapan mengaum. Reinhard Bonnke ya, terus Bapak dan Ibu kalau cari ada Carlos Anacondia ya, ini dia bisa ngusir setan ya. Nah, jadi ini menghabisi penyesatan ya, dengan deklarasi, dengan auman, dengan hidup dalam kebenaran seperti singa ya, seperti Daniel gitu ya. Daniel ini punya pengurapan seperti ini ya. Dia nggak mengaum dengan istilahnya mengaum dengan mulut ya, tapi istilahnya gini, ketika dia diancam ya, dia buka jendela menyembah di loteng gitu. Nah, ini mengaum juga sebenarnya Bapak dan Ibu ya. Oke, langsung kuda kedua, kuda merah,
peperangan, nah dilawan dengan wajah lembu, ya, berkorban, berdamai, kerja keras, ya, kehambaan, ya, berperang, ya, karena kakinya kaki lembu, ya. Tapi ini saya nggak bisa bahas terlalu detail, ya, nanti Bapak dan Ibu pelajarilah, ya. Tapi menurut saya salah satunya, contoh-contohnya adalah pendoa syafaat, ya, seperti apa, ya, Pak Yusak itu pendoa syafaat, ya, rela berkorban. Ada namanya Andrew Murray, ya, itu juga pendoa syafaat, ya, setia, ya, selama 36 tahun berdoa, 30 tahun berdoa tanpa ada orang yang ngikutin, ya. Nah, ada Risowell juga berdoa dan menahan perang, ya. Terus wajah manusia, ya, ini seperti apa? Hikmat, ya, misalnya apa? Ya, saya pernah ditunjukkan ada hikmat Ishak menabur, menuai, Yakub membuka bisnis yang baru, ya, yang apa? Kambing bintik-bintik, ya. Yusuf, ya, mengelola dan menguasai pemerintahan. Salomo, ya, ini hikmat untuk berdagang, menguasai seluruh dunia. Hikmat Daniel untuk di pemerintahan, ya. Ini untuk menghabisi apa? Kuda hitam, ya. Kuda hitam itu bicara mengenai kelaparan, ya, kematian, ya. Jadi berikutnya wajah Raja Wali, ya, Raja Wali ini untuk menghabisi kuda hijau, ya, kuda hijau kematian, ya. Ini bicara mengenai keilahian supranatural, ya, sekilas saja lah, ya. Ya, pokoknya kita tutup aja dan kita terima dengan iman, ya. Dan kelima itu ada perjanjian anak domba. Nah, kenapa Bapak dan Ibu? Karena ketika meterai kelima dibuka, itu ada darah martir, Bapak dan Ibu, ya. Dan Tuhan Yesus itu berkata apa? Dia adalah anak domba yang telah disembelih, dengan darahnya dia telah membeli setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Ya, ini sekali lagi saya nggak bahas terlalu detail, ya. Sekali lagi minta hikmat Tuhan aja. Tapi salah satu yang pernah Tuhan tunjukkan adalah apa? Bahwa ketika kita ini punya kesalahan yang banyak, gitu, ya. Nah, dengan perjanjian anak domba itu bisa diampuni, ya. Ketika pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Ya, di Wahyu 5 juga, ya, ada bahwa nyanyian anak domba, bahwa anak domba itu berkuasa dan setiap setiap lutut di bawah bumi, di atas bumi itu tunduk kepada nama anak domba itu, ya. Oke lah Bapak dan Ibu, ya. Dan ada mungkin kunci Daud, tapi saya rasa nggak usah dibahas lagi. Saya rasa cukup, ya. Syakarepete kiara yarabo roto sokorono motoko. Kiara bara-bara syake de. Tuhan, hamba sudah sampaikan apa yang menjadi bagian hamba. Kuroto syakarepete kiara da hiraya bara-bara. Kuryoto syake de. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Tuhan, Engkau yang memberikan waktu, Engkau yang menciptakan waktu, Engkaulah yang awal dan yang akhir, Engkau yang pertama dan yang terkemudian. Dan kami katakan di dalam nama Yesus malam hari ini, kami terima hikmat, kami terima meterai, kami terima pengertian untuk menangguhkan, ya. Kami terima kemampuan untuk menangguhkan waktu di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dicuri iblis, ya, Tuhan Tuhan kembalikan 7 kali lipat sesuai firman Tuhan yang berkata, Tuhan memulihkan tahun-tahun yang hasilnya habis dimakan belalang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima. Kami terima juga Tuhan kemampuan untuk menggunakan palu hakim, menggunakan keempat wajah, ya, secara pokoknya Tuhan memberikan kami hikmat sehingga kami mengerti bagaimana menahan waktu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami mengerti bagaimana menangguhkan, bagaimana kami mengikat dengan kunci-kunci Daud di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang harus kami ikat terikat di bumi, apa yang kami ikat, apa yang harus kami lepaskan terlepas di surga. Terutama hari ini Tuhan, kami ikat Samael, kami ikat Belial di dalam nama Yesus, sesuai firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang tidak taat, tetapi mengikatnya, mengurungnya, merantainya, membuangnya ke gua-gua yang gelap. Syakayaralaya bara-bara syakede. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku juga berkata, buat setiap yang ikut, setiap yang mendengarkan streaming, aku
patahkan penundaan di dalam nama Yesus. Tidak ada Amin. penundaan dan pencurian yang bukan dari Tuhan, tapi kami Amin. terima dan masuk percepatan. Aku kata percepatan yang ilahi. Dipercepat di dalam nama Yesus yang ilahi. Firman berkata lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami sudah lakukan doa 24 jam Tuhan, dan kami percaya, kami terima percepatan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua janjimu ini ya dan amin. Terjadi, termeterai secara sempurna, tidak dapat dicuri iblis, tidak ada pemotongan destiny dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati berkata, Amin. Nah, ini saya ada kesaksian Bapak dan Ibu ya. Sebelum Bapak dan Ibu menyambung, saya ini lupa memberikan kesaksian ya. Nah, tadi baru waktu doa itu saya ingat ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu ya. Ini kan kita ini mulai anggaplah sekitar ya katakanlah 2 minggu lah ya. Seminggu isi cawan ya. Terus ini seminggu sesudah itu ya. Nah, singkat cerita gini Bapak dan Ibu ya. Waktu itu tuh saya bergumul ya. Bergumul apa? Saya ini masih bergumul waktu itu tuh pelunasan tagihan-tagihan ya. Tagihan dari mana ya? Waktu itu kita pergi ke bangsa-bangsa ya. Dan saya berjalan dengan iman ya, istilahnya gimana ya, bukan berarti semuanya udah ada ya. Nah, waktu ada pengeluaran ya istilahnya gesek aja pakai kartu kredit ya secara umum ya, walaupun nggak semuanya begitu. Nah, singkat cerita kita harus bayar tagihannya ya. Nah, saya dengan adanya kartu kredit itu dapat perpanjangan waktu Bapak dan Ibu. Nah, ini termasuk penangguhan ya. Kenapa? Dengan kartu kredit itu kita bisa dapat 30 sampai 45 hari. Ya, nah sekali lagi gini ya Bapak dan Ibu, saya tidak mengajarkan berutang, ya, jangan salah Bapak dan Ibu, ya. Tapi dengan bayarnya kartu kredit, istilahnya kita ini dapat tagihan 100.000, nah 100.000-nya itu baru harus dibayar 30 atau 45 hari sesudahnya. Nah itu namanya sebenarnya penangguhan waktu, ya. Nah, terus singkat cerita Bapak dan Ibu, pada waktu kita berangkat itu akhir Juni, ya, itu ada promo, ya, promonya apa? Nah, cicilan 0% selama 3 bulan. Ya, jadi misalnya tagihannya 3 juta gitu ya. Nah, 3 juta tidak harus bayar 3 juta ya, tapi bayarnya sejuta, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi itu penangguhan lagi Bapak dan Ibu, menahan waktu lagi ya. Nah, singkat cerita ketika kita kembali atau kemarin-kemarin itu saya cari lagi, saya cek, wah ini nggak ada lagi promonya. Saya coba, Bang ini nggak ada lagi. Kenapa? Karena ya saya itu tidak langsung istilahnya selesai pulang itu tagihan itu istilahnya kebayar semua. Kenapa? Karena ada tagihan-tagihan itu yang baru datang 30 hari atau 40 hari sesudahnya ya. Dan saya juga istilahnya ketika ada promo-promo itu ya banyak cicilan-cicilan itu saya ubah ya jadi 3 kali. Nah, singkat cerita kita ini mulai berdoa ya mengisi cawan dan puji Tuhan, menurut saya puji Tuhan ya bahwa apa? Nah, promonya ada lagi ya, 0% 3 bulan, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ya sekali lagi ini bukan saran untuk berutang ya, tetapi saya ini pakai kartu kredit yang kalau saya ini transaksi, saya bisa mengumpulkan miles, Bapak dan Ibu ya. Jadi itu untungnya, ya untungnya apa? Bahwa saya ini bisa dapat miles yang bisa saya tukar ke tiket ya. Jadi percayalah Bapak dan Ibu bahwa apa? Meterai menahan waktu itu ada. Amin Bapak dan Ibu, dan kita bisa gunakan ya. Oke Bapak dan Ibu ya. Terima kasih semuanya. Mungkin ada yang